warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Irmayanti, NIM 2018-41029. Program Studi Akuntansi Keuangan Publik dari Politeknik LP3I Makassar. Saya akan mempresentasikan materi mengenai Corporate Social Responsibility atau CSR. Jadi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Sultan Syah SEAKMMMAKCA selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi sosial dan lingkungan. Jadi pembahasan yang pertama saya akan membahas tentang latar belakang masalah. Jadi ide tentang Corporate Social Responsibility atau CSR juga dikenal dengan triple bottom line atau Economic, Social, and Environmental. Ini bukan merupakan ide baru dan telah ada sejak abad ke-19 dengan revolusi industri. Jadi tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility semakin mendapatkan perhatian oleh kalangan dunia usaha, utamanya di Indonesia sejak era reformasi bergulir. Jadi masyarakat saat itu semakin kritis dan mampu melakukan kontrol sosial terhadap dunia usaha. Perubahan pada tingkat kesadaran masyarakat tersebut memunculkan kesadaran baru tentang betapa pentingnya untuk melaksanakan corporate social responsibility. Jadi hal ini ditujukan dengan adanya peraturan yang mengatur tentang hal tersebut dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Pasal 74 Tahun 2007 yang mulai berlaku pada tahun 2007. Jadi undang-undang ini mengatur bagaimana suatu perusahaan melakukan kegiatan di bidang atau yang berkaitan dengan sumber daya alam yang wajib untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jadi terdapat pandangan yang menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya dinilai dari kinerja finansialnya saja, tetapi dinilai dari kinerja sosial perusahaan. Yaitu bagaimana suatu perusahaan tidak hanya bisa memuaskan para pemilik modal, tetapi juga harus memuaskan seluruh stakeholdernya. Ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan mulai munculnya pandangan bahwa perusahaan harus melaksanakan aktivitas sosial di samping aktivitas operasionalnya. Jadi, Anggraini pada tahun 2006 menemukan bahwa investor individual tertarik terhadap informasi sosial yang dilaporkan dalam laporan tahunan. Untuk itu, dibutuhkan suatu sarana yang dapat memberikan informasi mengenai aspek sosial, lingkungan, dan keuangan secara sekaligus. Jadi, sarana tersebut dikenal dengan nama laporan berkelanjutan atau sustainability. Selanjutnya, Corporate Social Responsibility atau CSR ini diambil dari pengertian yang menurut Johnson dalam Nur Hadi tahun 2011 yang menyatakan bahwa CSR is about how companies manage the business process to product and overall positive impact to society. Jadi definisi ini pada dasarnya berangkat dari filosofi bagaimana mengelola perusahaan yang baik, sebagian maupun secara keseluruhan, yang memiliki dampak positif bagi dirinya dan lingkungannya. Jadi untuk itu, suatu perusahaan harus mampu untuk mengelola operasi bisnisnya dengan menghasilkan produk yang berorientasi secara positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya, menurut Darwin pada tahun 2004 dalam Anggraini yang merupakan pertanggungjawaban sosial atau CSR adalah suatu mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan stakeholder. CSR akan secara proaktif untuk menaikkan ketertarikan publik dengan mendorong pertumbuhan dan perkembangan komunitas. Jadi, pada dasarnya CSR merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam upaya untuk menaikkan ketertarikan publik dengan memperhatikan 3 garis dasar atau triple bottom line. Yang pertama ada people, yang kedua planet, yang ketiga profit. Jadi people atau
masyarakat merupakan stakeholder yang sangat penting bagi suatu perusahaan karena dukungan masyarakat sangat-sangat diperlukan bagi keberadaan, kelangsungan hidup, dan perkembangan suatu perusahaan. Maka dari itu, suatu perusahaan perlu berkomitmen untuk berupaya memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Dan perlu juga disadari bahwa operasi perusahaan berpotensi memberikan dampak kepada masyarakat. Karena itu, perusahaan perlu untuk melakukan berbagai kegiatan yang dapat menyentuh kebutuhan masyarakat. Jadi dimensi sosial menyangkut keberlanjutan sebuah organisasi telah berdampak di dalam suatu sistem sosial yang beroperasi. Indikator kinerja sosial mengidentifikasi kunci aspek kinerja yang meliputi praktek perburuhan atau tenaga kerja, hak asasi manusia, masyarakat atau sosial, dan tanggung jawab produk. Jadi Corporate Social Responsibility atau CSR dalam penelitian ini diukur melalui total biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan melalui program kemitraan dan bina lingkungan atau PKBL yang terdapat dalam laporan tahunan suatu perusahaan. Jadi lingkungan, yang kedua lingkungan atau planet. Lingkungan adalah sesuatu yang terkait dengan seluruh bidang dalam suatu kehidupan manusia. Jadi karena semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia sebagai makhluk hidup selalu berkaitan dengan lingkungan. Jadi misalnya air yang diminum, udara yang dihirup, dan seluruh peralatan yang digunakan. Jadi semuanya itu berasal dari lingkungan. Namun sebagian besar dari manusia masih kurang peduli terhadap lingkungan sekitar. Hal ini disebabkan karena tidak adanya keuntungan langsung yang bisa diambil di dalamnya. Karena keuntungan merupakan inti dari dunia bisnis dan itu merupakan hal yang wajar. Jadi maka manusia sebagai pelaku industri hanya mementingkan bagaimana caranya untuk menghasilkan uang sebanyak-banyaknya tanpa melakukan upaya apapun untuk melestarikan lingkungan. Padahal dengan melestarikan lingkungan, manusia justru akan memperoleh keuntungan yang lebih, terutama dari sisi kesehatan, kenyamanan, samping ketersediaan sumber daya yang lebih terjamin kelangsungannya. Baik dimensi lingkungan yang menyangkut keberlanjutan organisasi berdampak pada kehidupan di dalam sistem alam, termasuk ekosistem, tanah, udara, dan air. Jadi indikator kinerja lingkungan terkait dengan input dan output di dalamnya, yaitu selain kinerja, mereka mencakup kinerja yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati, kepatuhan lingkungan, dan informasi yang berkaitan lainnya seperti limbah lingkungan dan dampak dari produk dan jasa. Yang ketiga ada ekonomi atau profit. Jadi profit atau keuntungan ini menjadi tujuan utama yang sangat penting dalam setiap kegiatan usaha. Tidak heran bila fokus utama dari seluruh kegiatan dalam suatu perusahaan hanya mengejar profit dan mendongkrak harga saham setinggi-tingginya, karena itulah bentuk tanggung jawab ekonomi yang paling esensial terhadap pemegang saham. Jadi aktivitas yang dapat ditempuh untuk mendongkrak profit yaitu dengan cara meningkatkan produktivitas dan melakukan efisiensi biaya. Jadi peningkatan produktivitas bisa diperoleh dengan memperbaiki manajemen kerja, mulai dengan penyederhanaan proses, mengurangi aktivitas yang tidak efisien, yang ketiga menghemat waktu proses dan pelayanan. Jadi sedangkan efisiensi biaya dapat tercapai jika suatu perusahaan menggunakan material sehemat mungkin dan memangkas biaya serendah mungkin. Jadi dimensi ekonomi yang menyangkut keberlanjutan organisasi berdampak pada kondisi ekonomi dari stakeholder dan sistem ekonomi pada tingkat lokal, nasional, dan tingkat global. Indikator ekonomi ini menggambarkan arus modal di antara berbagai pemangku kepentingan dan dampak ekonomi utama dari organisasi seluruh masyarakat. Jadi konsep keberlanjutan atau sustainability. Jadi
konsep keberlanjutan atau sustainability, jadi konsep ini pada mulanya tercipta dari pendekatan ilmu kehutanan. Jadi istilah ini berarti suatu upaya untuk tidak akan pernah memanen lebih banyak daripada kemampuan panen hutan. Jadi pada kondisi normal, kata keberlanjutan berarti upaya untuk melestarikan sumber daya alam untuk masa depan. Jadi, menurut Research Institute pada tahun 2004, terdapat dua sudut pandang yang berbeda terkait hubungan antara manusia dengan alam. Jadi, salah satunya sudut pandang mengenai menekankan pada adaptasi dan harmoni, sedangkan di posisi yang lain melihat alam sebagai sesuatu yang harus ditaklukkan. Baik, selanjutnya laporan berkelanjutan atau Sustainability Report. Jadi, Sustainability Report atau SR ini merupakan laporan mengenai kebijakan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Jadi, pengaruh dan kinerja organisasi dan produknya di dalam konteks pembangunan berkelanjutan atau Sustainability Development. SR meliputi pelaporan mengenai ekonomi, lingkungan, dan pengaruh sosial terhadap kinerja organisasi atau ACCA. Jadi SR ini harus menjadi dokumen strategik yang berlevel tinggi yang menempatkan isu, tantangan, dan peluang sustainability development yang membawanya menuju kepada core business atau bisnis inti dan sektor industrinya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai menurut World Business Council for Sustainability Development menjelaskan bahwa manfaat yang didapat dari Sustainability Report yaitu Sustainability Report bisa memberikan informasi kepada stakeholder atau pemegang saham, anggota komunitas lokal, pemerintah, dan meningkatkan prospek perusahaan, serta bisa untuk membantu mewujudkan transparansi. Yang kedua, Sustainability Report bisa membantu untuk membangun reputasi sebagai alat yang memberikan kontribusi untuk meningkatkan brand value, market share, dan loyalitas konsumen jangka panjang. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pengungkapan atau disclosure yang merupakan upaya transparansi perusahaan atau entitas dalam menyajikan informasi, baik itu keuangan maupun non-keuangan, kepada para user. Jadi user dalam hal ini adalah para pengguna dari informasi tersebut dalam pengambilan suatu keputusan untuk entitas swasta atau privat. Jadi tentu saja yang menjadi user adalah para kreditor, investor, manajer, karyawan, dan bahkan pemerintah. Sedangkan user untuk public entity yang saat ini juga sudah menerapkan upaya transparansi sebagai bentuk akuntabilitas dari laporan keuangannya adalah pemerintah yang bersangkutan, masyarakat, dan investor. Dan concern di tulisan ini pengungkapan laporan keuangan untuk entitas swasta. Jadi selanjutnya dalam pengungkapan laporan tahunan, perusahaan dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama ada pengungkapan wajib, yang kedua ada pengungkapan sukarela. Jadi pengungkapan wajib atau mandatory disclosure menurut peraturan pemerintah yang telah dikeluarkan melalui keputusan Ketua Bapepam yang sekarang sudah diganti menjadi OJK tentang pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik. Jadi pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Jadi peraturan tentang standar pengungkapan informasi bagi suatu perusahaan yang telah melakukan penawaran umum dan perusahaan publik yaitu pada peraturan nomor 8G7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan dan peraturan nomor 8G2 tentang laporan tahunan. Jadi peraturan tersebut diperkuat dengan keputusan Ketua Bapepam yang selanjutnya diubah melalui keputusan Ketua Bapepam yang berlaku bagi semua perusahaan yang telah melakukan penawaran umum dan perusahaan publik. Jadi peraturan tersebut diperbaharui dengan surat edaran yang mengatur tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik untuk setiap jenis industri. Yang kedua, ada pengungkapan sukarela. Jadi pengungkapan sukarela ini merupakan pengungkapan yang butir-butir yang dilakukan oleh secara sukarela oleh suatu perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku.
Jadi pengungkapan sukarela merupakan pilihan yang bebas untuk manajemen perusahaan yang memberikan informasi akuntansi dan informasi lainnya yang dipandang relevan untuk keputusan oleh para pemakai laporan keuangan tersebut. Jadi menurut peraturan mengenai laporan keuangan yang ada di Indonesia, hal ini dimungkinkan untuk dilakukan jika dimasukkan dalam jenis kelompok pengungkapan sustainability reporting yang masuk dalam kelompok pengungkapan sukarela atau voluntary disclosure. Jadi pengungkapan sukarela ini merupakan pilihan yang bebas bagi manajemen dari suatu perusahaan untuk memberikan suatu informasi akuntansi dan informasi lainnya yang dianggap relevan untuk suatu keputusan dalam laporan keuangan tersebut. Jadi menurut peraturan mengenai laporan keuangan yang ada di Indonesia, hal ini dimungkinkan untuk dilakukan. Selanjutnya kita akan membahas tentang VACA atau Value Added Capital Employee. Jadi VACA ini menunjukkan kontribusi yang dibuat oleh setiap unit dari capital employee terhadap value added organization. Jadi capital employee merupakan suatu kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya berupa kapital aset yang apabila dikelola dengan baik akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Jadi menurut Minko dalam Rifki tahun 2019 mendefinisikan physical capital sebagai material yang digunakan sebagai input dalam produksi dari barang dan jasa yang akan datang. Jadi value added human capital atau VAHU. Jadi selanjutnya ini kita akan membahas tentang VAHU. Jadi VAHU ini menunjukkan kontribusi yang dibuat oleh setiap rupiah yang diinvestasikan human capital dalam terhadap value added organisasi human capital yang merepresentasikan individual knowledge stock suatu organisasi yang dipresentasikan oleh karyawannya. Jadi human capital merupakan pengetahuan, skill dan pengalaman yang dibawa oleh pegawai ketika meninggalkan suatu perusahaan. Jadi yang meliputi pengetahuan individu suatu organisasi yang ada pada pegawainya. Dan Pulan dalam Astuti tahun 2005 mengungkapkan yang dihasilkan melalui kompetensi, sikap serta kecerdasan intelektual. Jadi human capital atau modal manusia ini mencerminkan kemampuan kolektif suatu perusahaan untuk menghasilkan solusi terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki orang-orang yang ada dalam perusahaan tersebut. Jadi human capital akan meningkatkan jika perusahaan mampu untuk menggunakan pengetahuan yang dimiliki oleh karyawannya. Jadi perusahaan tidak dapat menciptakan pengetahuan dengan sendirinya tanpa inisiatif dari individu yang terlibat dalam proses organisasi. Oleh karena itu, human capital sangat penting bagi kelangsungan hidup perusahaan karena human capital merupakan penggabungan sumber daya sampai dengan sumber daya intangible yang melekat dalam diri anggota organisasi. Jadi human capital itu merupakan akumulasi nilai-nilai investasi dalam pelatihan karyawan dan kompetensi sumber daya manusia.